Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrio Pasarwanda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang berupa UAS, yang dimana mata kuliahnya kecerdasan buatan. Di sini temanya adalah klasifikasi citra batik menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Di latar belakangnya, keberagaman budaya Indonesia tercermin melalui seni batik yang memiliki berbagai motif khas dari tiap daerah. Motif-motif ini seperti parang, kawung, ceplok, dan teruntum merupakan contoh warisan budaya yang syarat akan makna dan filosofi. Setiap corak batik bukan hanya sebagai penghias kain, tetapi juga mewakili nilai-nilai sosial, spiritual, serta pandangan hidup masyarakat setempat. Seiring berkembangnya teknologi, khususnya dalam bidang computer vision dan deep learning, kini dimungkinkan untuk mengidentifikasi motif batik secara otomatis. Teknologi ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti media pembelajaran budaya, digitalisasi koleksi batik, hingga sistem interaksi di museum berbasis digital. Di sini ada dataset batik. Di kode ini mengunduh dataset batik dari GitHub menggunakan Git clone. Terus dataset ini akan disimpan di folder bernama dataset batik pada Google Colab. Lanjut, data preprocessing atau augmentasi. Bagian training, nilai piksel gambar dinormalisasi ke dalam rentang 0,1 dengan bagiannya sebesar 255. Selain itu, dilakukan augmentasi berupa rotasi acak maksimal 30 derajat dan pembalikan gambar secara horizontal. Di bagian tes hanya diskalakan ulang tanpa augmentasi agar hasilnya akurat. Terus model CNN yang berupa 6 lapisan. Di Convert 2D berfungsi mengekstraksi fitur penting dari gambar menggunakan filter berukuran 3x3. Fungsi aktivasi ReLU diterapkan untuk membantu model mempelajari hubungan non-linear antar pixel. Pending atau SEM digunakan agar ukuran output tetap sama dengan ukuran input setelah proses konvolusi. Max Pooling 2D digunakan untuk menghasilkan dimensi data atau downsampling sehingga proses komputasi menjadi lebih efisien dan model lebih mampu melakukan generalisasi. Terus ada output softmax. Yang pertama, layer flatten meratakan output CNN menjadi vektor satu dimensi. Terus ada layer dense 256. Layer dengan 256 neuron dan aktivasi ReLU untuk menangkap pola kompleks. Terus ada layer dropout 0,5 mengurangi overfitting dengan menonaktifkan 50% neuron saat training. Terus ada layer dense yang melakukan klasifikasi multi-kelas dengan menghasilkan probabilitas tiap kelas. Lanjut, kita kelatih dengan 50 epoch. Di model fit digunakan sebagai fungsi utama untuk menjalankan proses pelatihan model. Train generator merupakan data latih yang telah melalui proses augmentasi dan normalisasi. Epoch sampai 50 menunjukkan bahwa model akan dilatih selama 50 kali iterasi terhadap seluruh data latih. Validation data sampai tes. Generator dipakai untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model selama pelatihan. Histori menyimpan catatan akurasi dan loss pada setiap epoch yang dapat dimanfaatkan untuk analisis atau visualisasi performa model. Lanjut, dan ini adalah hasil output epoch-nya. Terus di parameter. Optimizer-nya adalah nama Adam, yang optimizer adaptif yang efisien untuk pelatihan model deep learning. Loss Categorical Chronoentropy digunakan untuk klasifikasi multi-kelas dengan label one hot. Matrix atau akurasi mengukur seberapa tepat prediksi model dibandingkan label asli. Testing akurasi berupa banyak prediksi model yang tepat dibandingkan dengan data aslinya. Di sini grafik akurasi dan loss. Yang pertama, plot akurasi menampilkan grafik akurasi model dengan garis biru untuk data pelatihan dan merah untuk validasi. Grafik ini berguna untuk mengevaluasi apakah model mengalami overfitting. Terus ada plot loss,
menunjukkan tren penurunan nilai loss selama proses pelatihan. Idealnya baik data pelatihan maupun validasi menunjukkan penurunan loss yang konsisten. Terus ini adalah hasil output akurasi dan loss-nya. Kita lanjut ke evaluasi test set. Di model evaluate atau test generator digunakan untuk mengukur kinerja model terhadap data uji yang belum pernah dilibatkan dalam pelatihan. Terus ada print, berfungsi untuk menampilkan hasil evaluasi seperti nilai akurasi dan loss. Analisis hasilnya adalah secara umum, model berhasil mencapai kinerja yang konsisten tanpa indikasi overfitting, serta mampu mengklasifikasikan motif batik dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur CNN diterapkan telah bekerja secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lanjut, yang terakhir ada prediksi 3 gambar batik. Yang PLT figure fix size-nya 15,5, membuat kanvas kosong dengan ukuran 15 x 5 inci. Cukup lebar untuk menampilkan 3 gambar sejajar secara horizontal. Terus ada di bagian kode 4E, IDX in enumerate, melakukan iterasi terhadap 3 indeks yang dipilih secara acak. Terus ada title, menambahkan judul pada setiap gambar, berisi label, asli, dan hasil prediksinya. Dan ini adalah gambar batiknya. Sekian, terima kasih dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.